Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, itulah kemudian menjadi beban bagi negara. Nah, tugas negara karena di kontrak sosial itu, ya, dia kalau kita apa namanya lihat misalnya, oke, sebelum masuk ke tugas negara, sebenarnya ada juga karya yang saya juga bagus ya tentang ini tentang fenomena field ignorance ini ya, ini kemudian ditulis oleh Thomas Piketty ya. Piketty ya, ini tokoh terkenal juga hari ini ya, salah satu pemikir tentang kita sebut istilah pemikiran liberal lah ya, liberal dalam perspektif Amerika lah ya, atau SOSDEM ya. Dia punya konsep nama istilahnya patrimonial kapitalisme ya. Jadi orang-orang yang kaya, kapitalis yang diturunkan secara secara darah ya, secara keturunan ya, atau secara warisan ya. Nah, dia bilang bahwa misalnya Kitty bilang bahwa kenapa terjadi gap atau inequality atau ketimpangan sosial itu karena masyarakat yang didominasi oleh patrimonial kapitalisme itu ya, yaitu orang-orang yang generasi kedua atau ketiga dari orang kaya baru. Misalnya ketika perang dunia, misalnya setelah perang dunia kedua itu ya, ada orang pengusaha ya yang merintis usaha ya, lalu dia sukses, lalu dia punya anak ya, usahanya nggak perlu usaha banyak ya, dia sudah jadi orang kaya, dan itulah yang kemudian menjadi kapitalisme yang sifatnya patrimonial, itu semakin besar ya, dan membuat masyarakat ini jadi inequality. Sedangkan orang-orang yang berada di lingkaran field of ignorance ya, yang orang tuanya memang dari awalnya miskin, itu tetap miskin, tidak bisa lepas dari lingkaran kemiskinan. Bapaknya miskin ya sudah, anaknya miskin ya, tapi untuk dia naik kelas ke level berikutnya itu susah ya, karena memang peluang dia untuk tetap miskin itu lebih besar ketimbang peluang dia untuk kaya. Karena dia nggak sekolah. Karena saya punya teman yang secara otak pinter, tapi karena dia dulu ranking 1 juara matematika sekota, tapi karena orang tuanya itu miskin, dia memaksa anaknya untuk masuk sekolah yang belajar sore, masuk sore ya, dengan alasan pagi-pagi bekerja bantu bapaknya ya. Nah, padahal dia juara 3 besar ya waktu itu di kota Pangkal Pinang dalam bidang matematika ya. Akibatnya dia kemudian putus sekolah karena dia tidak konsentrasi lagi dalam belajar. Akhirnya saya pernah ketemu dia ke rumah saya, dan saya tahu dia dulu ranking 1 di sekolah saya, tapi dia beli sepeda saya gitu, dan dia kemana-mana. Saya sedih sekali ya, saya kuliah di UGM, dia tidak tamat SMP, dia beli sepeda bekas untuk dia transportasi dia, dan itu luar biasa. Artinya inilah yang terjadi di Filipina di sini. Nah, tugas negara kemudian ya, katanya termasuk Fikiti juga adalah untuk memberi pajak tax ya. Fikiti sih punya istilah global tax ya. Untuk kemudian tax itu ya dikasih ya, diberi untuk membongkar ini nih ya, field ignorance tadi ya, membongkar lingkaran setan kemiskinan tadi ya. Lalu apa teks itu ya? Teks itu bentuknya bisa macam-macam ya. Tujuannya ya bisa jadi ya, tujuannya adalah untuk untuk pertama adalah untuk istilah income equality, bagaimana memberantas membuat kesenjangan itu, income itu tidak terjadi ya, atau income kalau bahasa menghapus income kesenjangan ekonomi, menghapus kesenjangan ya, kesenjangan pendapatan ya. Ya, ini konsepnya welfare state yang pertama, tujuannya ya menghapus kesenjangan pendapatan. Bagi orang kaya yang kita sebut tadi dengan istilah patrimonial kapitalis ya, patrimonial kapitalis ya, uang anggap aja pajak 2 juta ya,
itu hal yang kecil bagi mereka, ya kan? Karena mereka kekayaannya lebih besar dari situ. Mungkin hanya sekitar, ya kalau dalam studi Islam mungkin 2,5% dari kekayaannya lah ya. Kalau zakat itu kan 2,5% ya. Ya, itu tidak signifikan bagi orang kaya. Paling dia tidak mampu membeli barang-barang yang mewah atau luxury ya. Itu aja mungkin ada kesempatan dia untuk beli mobil kayak model para YouTuber yang lewatan istilahnya show off mobil-mobilnya itu, kayak model Raffi Ahmad, Andre Taulani, itu kan nggak paham krisis. Mereka malah memamerkan mobil-mobil mewah mereka ya. Luar biasa Indonesia ini. Ya, bagi mereka pajak 2 juta itu bukan hal yang signifikan ya. Paling mereka nggak bisa beli ya mungkin jam bagus lah atau barang mewah lah ya. Nah, tapi bagi orang yang miskin ya, bagi orang yang miskin atau yang berada di lingkungan yang miskin tadi, 2 juta ini sangat signifikan. Bisa jadi dia adalah 200% dari pendapatan dia, ya kan? Nah, inilah kenapa logikanya negara harus melakukan pajak ya. Nah, bagi orang miskin ini sangat signifikan, dia bisa beli beras, bisa sekolah, bisa gratis, bisa untuk mensekolahkan anak ya. Nah, salah satu bentuk yang mekanisme yang dilakukan negara ya untuk kemudian menyelesaikan masalah inequality tadi, income inequality ya, income inequality ya, yang banyak dilakukan oleh negara-negara adalah namanya government transfer, atau kita sebut istilah cash transfer atau government transfer ya. Ini uang dari pajak itu langsung ditransfer kepada mereka yang miskin ya, cash transfer. Nah, di dalam dunia internasional, dalam ilmu kebijakan publik hari ini sedang digerakkan bagi Indonesia untuk menerapkan yang disebut dengan istilah universal basic income ya. UBI. Universal basic income itu adalah bentuk cash transfer. Jadi semua orang warga negara itu mendapat gaji, termasuk yang kaya ya. Tapi bagi kaya kan gaji 2 juta itu tidak signifikan kan? Ya kan? Misalnya kita ambil contoh lah, misalnya jangan 2 juta lah, 2 juta terlampau besar bagi orang miskin ya. Ya, misalnya cash transfer dari pemerintah itu standar Bank Dunia, orang itu bisa disebut dengan orang miskin itu adalah ketika gajinya di bawah 1 juta. Artinya kalau cash transfernya dalam ke individu, maka negara memberi setiap warga negara siapapun dia itu sebanyak 1 juta rupiah. Bagi orang miskin 1 juta itu luar biasa penting ya. Tapi bagi orang kaya bisa jadi dia dapat 1 juta tapi dia dipajak 5 juta ya. Jadi negara nggak pusing-pusing lagi, pemerintah nggak pusing-pusing lagi mengawasin siapa yang dapat pajak siapa enggak, siapa yang dapat uang siapa enggak. Pokoknya semua warga negara dikasih uang yang sama, 1 juta rupiah ya. Tapi kata orang, nanti nggak adil dong gitu kan. Orang kaya dikasih duit 1 juta ya, logikanya sama tadi seperti tadi. 1 juta itu nggak signifikan bagi orang kaya karena dia dipajak lebih besar, misalnya 5 juta ya. Ininya dia dipajak 4 juta ya kan, karena negara mengembalikan ke dia 1 juta. Nah, ini yang lagi dikepanjangkan banyak orang. Termasuk saya juga mendukung universal basic income ya. Jadi saya logikanya sederhana aja, bahwa bumi kekayaan alam dikuasai oleh negara ya. Masa perusahaan-perusahaan yang mengolah kelapa sawit kita, batu bara kita sama sekali nggak kasih keuntungan bagi masyarakatnya ya. Nah, ini diterapkan misalnya di Alaska ya. Alaska itu ketika menemukan cadangan minyak, dia merasa bahwa tanahnya Alaska itu milik semua warga negara, semua warga penduduk situ. Maka kemudian setiap hasil pajak yang diambil oleh perusahaan minyak dikasih ke penduduk. Nah, ini sukses di Alaska untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan ya, terutama masalah ketimpangan. Karena setiap orang akhirnya tidak ada yang miskin ya. Studi negara hidupnya minimal 1 juta ya itu. Jadi bagaimana, pertama adalah fokus pada masalah income equality ya. Yang kedua ya, welfare state itu adalah membahas tentang istilah economic insecurity ya. Economic insecurity ya. Nah,
eh kadang-kadang ya ada orang kondisi di mana sekarang kondisi yang paling pas untuk magang, ada COVID-19 misalnya, banyak orang yang di PHK, tidak dapat kerja, tidak bisa kerja harian. Nah, tugas negara adalah untuk membuat economic insecurity ini terjamin, ya kan? Di masyarakat itu ekonominya ada terjadi keamanan ekonominya dijamin oleh negara, ya. Ketika terjadi krisis, ya COVID-19 misalnya, ya. Lalu apa mekanismenya ini? Mekanismenya bisa jadi jangan nama istilah unemployment benefit, ya, employment benefit, ya. Employment benefit itu adalah orang yang menganggur atau di PHK itu dapat subsidi dari negara, ya, untuk dia hidup, ya, sebelum dia dapat kerjaan baru, unemployment benefit. Nah, ini dilakukan banyak di Australia juga dilakukan unemployment benefit, ya. Nah, yang kedua, ya, yang juga bisa diterapkan adalah ya jaring pengaman sosial tadi, ya, social safety net, ya, social safety net, ya. Misalnya bagi-bagi sembako, ya, terutama dalam sisi sembako. Di Amerika atau di negara maju ada namanya food stamp, ya, food stamp. Amerika di beberapa negara bagian mengadakan food stamp ini. Jadi keamanan keamanan ekonomi masyarakat itu terjaga. Jadi mereka nggak khawatir kalau mereka misalnya kehilangan pekerjaan dan sebagainya macamnya. Lalu ada juga dana pensiun, ya. Jadi setiap warga negara dikasih pensiun kerjaan apapun, ya. Mau dia seniman, mau dia mau seniman, mau pedagang, mau usahawan, mau PNS. Kalau kita kan cuma PNS saja yang dikasih pensiun. Nah, ini konsep inilah kemudian katanya Ha Jun Cheng, ya, Ha Jun Cheng membuat mengapa, ya, di negara-negara welfare state itu kesenian itu maju, ya, hal yang sifat kebudayaan itu berkembang. Ya. Kenapa? Karena ada orang mau jadi apapun dijamin hari tuanya oleh negara, ada pensiunnya, ya. Misalnya ada orang bercita-cita jadi seniman, ya, dia berkarya terus, dia nggak peduli, dia yang penting dia bisa berkarya, ya, menggambar, melukis misalnya, atau jadi pemusik misalnya, ya, mereka berkarya dan mereka nggak takut kemudian ketika pensiun mereka nggak ada uang, karena ada dana jaminan negara itu pensiun. Nah, atau hal yang sifat kebudayaan, ada yang ingin jadi misalnya pemahat atau olahragawan sport, ya, mereka nggak khawatir kalau jadi olahragawan nanti masa ritualnya jadi hal yang miskin, misalnya jadi miskin di hari tua karena ada dana pensiun. Nah, beda dengan negara-negara yang neoliberal, ya, mereka nggak ada dana jaminan sosial yang bagus. Akibatnya apa? Akibatnya orang semuanya pengen jadi kalau di kita ingin jadi dokter, kita ingin jadi PNS, ya. Bisa jadi dia seorang yang sebenarnya bakat di bidang seni, misalnya pelukis, tapi karena orang tuanya tahu bahwa seniman itu bukan profesi yang menjanjikan, nah, kemudian dimaksa anaknya jadi dokter atau jadi PNS dengan cara apapun, ya. Atau karena sebenarnya bakatnya di mana, ya, di seni sebenarnya bakatnya di komputer, ya, jangan di komputer, ya, komputer banyak, misalnya bakatnya itu di olahragawan, jadi atlet, ya, tapi karena jadi olahragawan itu tidak ada jaminan sosialnya di hari tua, orang tuanya maksa dia jadi misalnya jadi PNS lalu masuk jurusan ilmu pemerintahan, ya, di Unila misalnya, karena ada anggapan bahwa PNS itu lebih terjamin hidupnya. Nah, beda di negara yang welfare state, semua orang bekerja atas bakatnya, ya. Mau jadi seniman, mau jadi olahragawan, mau jadi penari, ya, semua akhirnya berprofesi berdasarkan kecintaan apa yang dia ingin lakukan. Jadi nggak dipaksa untuk jadi dokter atau apa. Nah, inilah yang kemudian kata Ha Jun Cheng terjadi di Korea hari ini, ya. Di Korea hari ini orang-orang berlomba-lomba untuk jadi dokter, ya, jadi PNS sama kayak kita, karena profesi lain itu tidak menjamin safety net, ya, jaminan sosial, ya, ketika ada pensiunnya. Jadi mereka akhirnya khawatir kalau hari tua
miskin ya, jadi insinyur. Lalu tanya jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur. Ya, di kita nggak ada yang misalnya jadi pemadam kebakaran ya. Kalau di Australia ada orang cita-citanya tergantung apa passionnya, ada yang jadi tukang kebakaran, jadi petani, apalagi nggak ada yang menjadi petani. Makanya apa terjadi apa namanya petani kita, orang-orang pertanian tuh malah nggak kuliah nggak jadi petani, malah jadi pegawai bank karena ada apa social security-nya lebih bagus, economic security-nya lebih baik ya. Lalu yang ketiga ya, yang pertama tadi adalah income inequality, konsentrasi masalah ketimpangan ekonomi pendapatan. Lalu yang kedua itu masalah economic insecurity, masalah keamanan ekonomi, yaitu misalnya tadi unemployment benefit, social safety net ya, misalnya food stamp atau sembako kayak kita sekarang ya, dan pensiun misalnya. Lalu yang ketiga ya, pembalasan kemiskinan ya, ini dan jaminan akses to healthcare ya, jaminan kesehatan. Kita bahas di jaminan kesehatan ya, karena tadi semua itu udah bahas tentang kemiskinan semua ya. Nah, jaminan kesehatan ini yang kemudian jadi penting bagi mereka ya, bagi mereka yang disebut dengan tadi feel of ignorance ya. Di sistem ini negara neoliberal ya, mereka banyak sakit sekolah ya kan, kualitas kesehatannya rendah karena mereka tidak dijamin oleh negara kesehatannya ya, mereka nggak dikasih bantuan ekonomi, nggak dikasih WLT ya, mereka hidupnya cuma jadi pedagang harian ya. Di kita kan kayak gitu tuh kejadiannya, karena rendahnya jaminan sosial, maka orang-orang ini ya kerjaan informal. Makanya saya sering bilang bahwa salah satu ciri negara gagal, negara yang tidak bisa menciptakan safety net, itu adalah banyaknya pedagang kaki lima ya, sektor informal ya. Negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja, kemudian orang banyak kerja sebagai, orang sebutnya wirausaha. Nah ini kadang-kadang kita ini bangga dengan negara sebagai wirausaha ya. Padahal wirausaha itu karena terpaksa saja, karena mereka nggak punya kerja formal. Artinya mereka kerja jadi pedagang pulsa lah, pedagang kaki lima lah ya. Banyak alumni jurusan pemerintahan akhirnya kerjanya sebagai misalnya sales, jangan sales mungkin besar-besar, tapi jualan pulsa misalnya, itu kan ya, katanya sih entrepreneur, wirausaha ya. Kalau kita lihat data, itu negara-negara yang banyak wirausaha itu justru negara miskin, dan negara-negara yang kaya itu negara yang banyak corporate-nya, perusahaan besarnya ya. Ini perusahaan besar ya, bedanya ya, perusahaan besar itu adalah negara-negara yang misalnya disebut negara maju, itu dia sentra ekonominya pada perusahaan-perusahaan besar yang terutama bagi industri ya. Nah, negara yang nggak bisa menyediakan lapangan kerja, yang tadi tidak adil secara secara ekonomi, itu di mana ada fail of ignorance. Mereka ini kan kerjanya akhirnya mereka mau tidak mau harus jadi kerja di sektor informal, ya kan? Jual pecel lele lah, jual apalah, ya kan? Dan macam-macam, ya. Banyak lah, ya. Jual jasuke lah, jual apa? Nah, mereka ini kan banyak jadi PKL. Ini karena PKL yang paling mudah bagi mereka, ya. Nggak ada izinnya, ya, cuman bikin tenda di jalan, ya kan. Dan mereka ini justru yang paling banyak membantu ekonomi kita pada krisis ekonomi tahun 98 misalnya, PKL itu ya, dengan kelima pada sektor-sektor informal. Sektor informal itu maksudnya sektor yang nggak ada tercatat di pajak negara, nggak ada taxnya nggak ada, ya. Karena mereka kerjanya ini formal, nggak formal, nggak ada badan hukumnya atau apanya, ya. Ya seperti orang-orang usaha-usaha di jalan itu ya, pinggir-pinggir jalan itu. Yang kalau belum puasa ini banyak sekali yang dagang-dagang, ya. Itu namanya sektor informal. Dulu pada masa tahun 98 terjadi krisis ekonomi, banyak orang di PHK, maka kemudian orang kerjanya ya seperti ini, ya. Ya, sektor informal, dan itu yang membuat ekonomi kita tetap berjalan, ya, karena ini luar biasa nih sumbangsinya, ya. Nah, balik ke permasalahan kesehatan, jaminan kesehatan tadi. Nah, kalau kita perhatikan ya, negara yang Amerika misalnya, negara yang paling rendah memberi jaminan sosial ya. Ya. Amerika itu sekitar cuma 40-an% ya. Masyarakatnya dijamin oleh negara
ya. Negara itu tidak banyak memberi jaminan sosial, ya. Yang gratis itu dibayar oleh negara itu cuman misalnya angkanya ya sampai tahun-tahun 2012 ya. United States itu, Amerika itu hanya sekitar 47,6% ya. Negara menghabiskan untuk membayar jaminan sosialnya, ya, healthcare spendingnya, ya. Dan angka kematiannya, infant mortality-nya itu 6%. Jadi setiap orang mati itu ada 6% mati setiap orang, ya. Dan setiap orang 1000 kelahiran ada 6% orang yang mati, ya. Lalu life expectancy-nya, perhitungan kehidupannya, angka kematiannya, ya. Rata-rata angka kematiannya, angka hidupnya yaitu sekitar umur 78 meninggal, ya kan. Rata-rata orang di Amerika mati umur 78, ya. Hidupnya sampai umur 78 tahun. Bandingkan dengan misalnya Inggris, ya, UK yang punya sistem NHS itu sekitar 84% negara itu memberi jaminan kesehatan bagi masyarakatnya, healthcare, ya. Untuk bayar jaminan kesehatan dibayar oleh negara 84%, ya. Nah, kalau kita perhatikan juga angka kematian bayinya cuma 4,1%, ya. Kalau Amerika ini 6,0, ini 4%, ya. Dan juga menarik adalah rata-rata hidupnya orang 81,5 tahun, ya. Kalau kita berapa? Nah, kita Indonesia itu sistemnya BPJS, ya. Kalau saya baca berita itu Indonesia itu cuma sekitar 40% lah, ya. Hampir sama dengan Amerika. Jadi jaminan sosial kita itu luar biasa nggak banyak, ya. Jadi orang-orang miskin tadi itu tidak punya akses terhadap kesehatan. Makanya kemudian mereka secara Human Development Index-nya rendah, miskin, ya kan. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka nggak punya akses terhadap kesehatan, ya. Hidupnya di bawah standar, kurang gizi, ya. Kita sebut dengan istilah stunting. Kasus stunting di Indonesia masuk yang tinggi, ya. Orang ini kan makannya nggak sesuai dengan standar WHO sebenarnya, ya. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka tetap miskin karena negara nggak menjamin itu. Nah, stunting, ya. Indonesia itu termasuk negara yang tidak banyak, bayangin hanya 40%-an, ya. Negara membayar BPJS warganya. Lalu sisanya kemana? Sisanya itu dibayar tidak ikut. Kita cuma 78% ya orang ikut BPJS, ya. Ya kan. Dan 40%-nya itu dibayar oleh negara, ya, BPJS itu. Rendah sekali ya dibandingkan dengan UK atau negara-negara lain, ya. Apalagi negara seperti misalnya kita ambil contoh Kanada. Kanada ya. Kanada itu dia spendingnya itu 70% tuh, negara menjamin kesehatan warganya, ya. Dan life expectancy-nya itu 81,2. Ya, tadi Inggris 81,5. Dan angka kematian bayinya cuma 4,7% dari 1000 bayi yang lahir, ya. Itu yang terjadi di Amerika dan makanya Amerika kemudian punya pada masa Obama punya program Obamacare yang mencoba untuk merubah itu, ya, Obamacare yang mengalir tax bagi orang kelas atas untuk masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Nah, yang dilupakan oleh pemerintah itu umumnya adalah kelas menengah inilah yang kasihan, ya. Menengah ini kan rentan miskin sebenarnya, ya. Mereka gampang kehilangan pekerjaan, ya kan. Mereka juga jaminan sosialnya nggak dijamin oleh negara, ya kan. Mereka juga pendidikannya nggak dijamin oleh negara, pendidikannya. Paling kan misalnya orang-orang yang kaya tadi, ya, yang disebut dengan istilah patrimonial kapitalis tadi, ya. Mereka hidupnya udah enak banget tuh, ya. Bisa sekolah di sekolah-sekolah mahal, ya, patrimonial kapitalisnya, ya. Bisa dapat akses pendidikan yang lebih baik, ya kan. Nah, inilah kemudian kenapa, ya, pendidikan itu penting, ya. Pendidikan
pemerataan pendidikan itu penting ya, agar semua orang punya akses pendidikan yang merata itu penting. Enggak, selama ini kan pendidikan itu yang berkualitas kan yang swasta, yang mahal ya, dan itu yang bisa masuk orang-orang kaya saja ya kan. Sedangkan sekolah negeri itu terutama itu sekolah yang standarnya ya di bawah lah ya kan, yang masuk itu macam-macam orang yang. Nah itu kemudian pemerintah perlu memperhatikan ini nih, pemerataan pendidikan agar orang-orang yang tadi miskin ya bisa naik kelas menjadi orang yang kaya kalau sama. Nah di Inggris itu, saya pernah tinggal di Inggris dan di Australia, rata-rata pendidikan itu kualitas sama. Mau sekolah di mana saja kualitas gurunya sama, pendidikannya sama. Mau dan orang kaya mau orang miskin itu sekolahnya sama ya kan, karena pendidikan itu merata ya, gurunya merata kualitasnya. Kalau di kita itu luar biasa tidak meratanya. Orang kaya itu bisa lebih, akhirnya orang kaya bisa akses yang lebih baik ya. Nah itulah kemudian banyak orang kaya sekolah di Australia dan akhirnya mereka jadi orang kaya lagi ya. Itu yang kemudian harus diselesaikan oleh negara ya, harus diputus rantai itu dengan teori of justice-nya yang berdasarkan dari berangkat dari idenya John Rawls tadi. Nah kebalikannya, Robert Nozick itu mengatakan bahwa negara itu nggak perlu ikut campur banyak urusan dengan masalah jaminan sosial ya. Asal orang dikasih freedom aja, kebebasan untuk berwirausaha secara sama, opportunity sama ya. Negara nggak usah hanya sebagai negara sebagai anjing penjaga lah ya, anjing penjaga ya istilahnya itu katanya Nozick, Robert Nozick. Nggak perlu banyak melakukan jaminan sosial atau social economic security, karena kata dia yang tugas negara adalah bukan seperti itu ya, katanya Nozick ya. Jadi kata Nozick bahwa yang namanya justice itu, keadilan itu adalah masalah right ya, masalah hak ya, semua orang harus dikasih hak yang sama ya, bukan masalah risal. Jadi negara itu nggak usah campur tangan risal. Kalau risal kan negara membantu gitu kan, risal masalah hasil ya, bukan masalah hasil tapi masalah hak. Nah, asal orang diberi hak yang sama, orang akan berusaha, akan menciptakan kemakmurannya ya. Sedangkan tugas negara bukan pada hasilnya. Hasil itu misalnya memberi subsidi, macam-macam. Itulah perdebatan antara Nozick dan John Rawls tentang welfare state ya. Intinya adalah itu. Kenapa welfare state itu logiknya seperti itu. Oke, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.